Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai yang terhormat, Bapak Irfai Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, teman-temanku seperjuangan yang sangat saya sayangi, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Al-Quran sebagai obat kegalauan. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber yang pertama dan paling utama dalam Islam. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan barang siapa yang membacanya maka memiliki fungsi sebagai ibadah. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa satu huruf dari Al-Quran yang kita baca sama dengan 10 kebaikan. Jikalau dalam sehari kita mampu membaca satu ayat yang terdiri dari 15 huruf, sudah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan? 150 kebaikan. Itu baru satu ayat. Bagaimana kalau dalam sehari kita mampu membaca 10, 20, 30, 40 ayat dan seterusnya? Sudah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan? Tak dapat terhitungkan lagi seberapa banyak. Tetapi hadirin, meskipun demikian, apa yang terjadi pada zaman sekarang? Banyak anak-anak yang sudah mulai malas membaca Al-Quran. Kok membaca? Membuka pun mereka sudah mulai ogah-ogahan. Jika sedang galau, gelisah, gundah gulana, apa yang mereka lakukan? Bikin story di WhatsApp, curhat di Facebook, Instagram, dan berbagai macam media sosial lainnya. Mereka lebih disibukkan dengan teknologi canggih yang ada di tangannya. Padahal hadirin, pada zaman dahulu terdapat sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau didatangi oleh seseorang, dan seseorang itu bercerita kepada Ibnu Mas'ud tentang apa yang sedang dialaminya. Wahai Ibnu Mas'ud, berilah obat bagi jiwaku yang gelisah ini. Hari-hariku penuh dengan perasaan tak tentram, jiwaku gelisah, pikiranku kusut, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, ucap orang tersebut kepada Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud pun menjawab, kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Yang pertama, tempat orang membaca Al-Quran, baik itu engkau sendiri yang membacanya atau engkau mendengarkan orang lain yang sedang membaca Al-Quran. Yang kedua, kau pergi ke majelis pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketiga, kau cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana kau berkhalwat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dengan cara tersebut hatimu belum terobati, maka mintalah hati yang baru kepada Allah. Sebab hati yang kamu pakai saat ini bukan lagi hatimu, ujar Ibnu Mas'ud kepada orang tersebut. Mendapati nasihat berharga tersebut, akhirnya orang tersebut segera pulang dan melaksanakan nasihat dari Ibnu Mas'ud di rumah. Sesampainya di rumah, ia segera berwudu, kemudian diambilnya Al-Quran dan dibacanya dengan khusyuk. Setelah selesai membaca, apa yang terjadi hadirin? Hatinya menjadi tentram, pikirannya segar, serta hidupnya terasa bergair kembali. Padahal ia baru melaksanakan satu dari 3 nasihat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dari cerita tersebut hadirin, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran dapat dijadikan sebagai syifa atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul 'azim. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari mulai saat ini, mulai detik ini, kita cintai Al-Quran. Ketika sedang galau, gelisah, gundah gulana, maka larilah kepada Al-Quran. Insya Allah dengan begitu segala penyakit yang ada dalam diri kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikanlah Al-Quran sebagai bagian dari hidupmu, bukan sebagai bagian dari waktu luangmu. Cintai Al-Quran, insya Allah hidupmu akan merasa tentram. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasalli hayati Quran. Allah ya Allah, penuhi hati ini, hiasi hidup ini dengan ayat suci, dengan ayat suci. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasalli hayati Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الله